Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Sehat bapak-bapak? Alhamdulillah qad akhrajana nata'izal fikri lil arbabil hija amma ba'du. Moga-moga kita doakan semua para ulama kita diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Semua pemirsa dimanapun berada dalam keadaan sehat, amin. Dan moga-moga bulan Ramadan ini membawa kita menjadi orang yang memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah, amin ya robbal. Bang Bedu sehat? Sehat Abi. Masya Allah, seger ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan harus jadi bulan bahagia. Cocok apa enggak? Cocok. Sebagaimana kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang ketika Ramadan datang lalu dia sukacita, lalu dia bergembira, dia semangat untuk beribadah, haramallahu jasadahu ala niron, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasad kita masuk ke dalam api neraka. Itulah dahsyatnya bulan Ramadan. Hanya baru saja kita bergembira, hanya baru saja kita senang untuk melakukan daripada ibadah Ramadan, termasuk dari orang-orang yang terjaga dari api neraka. Sehingga oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, maksimalkan dalam Ramadan itu untuk ibadah. Betul apa betul? Salatnya harus jadi ibadah. Sebagaimana kata Allah, as-salatu lidzikri, bahwa salat itu untuk mengingat kita kepada Allah, bahwa salat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Ramadan kita isi dengan berpuasa. Tapi ada orang kadang-kadang Bang Bedu ya, kalau Ramadan karena rasanya lemes, rasanya letih, rasanya lesu, ada di bulan Ramadan sepanjang hari tidur terus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lagi duduk tiba-tiba tidur. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lagi diajak ngobrol tiba-tiba tidur. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lagi mau baca Quran, Bang Bedu, lagi mau baca Quran, dia udah ambil Quran ya, udah ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia udah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Saya. Kadang ini boleh gak kita tidur Ustadz ketika bulan Ramadan datang? Boleh tidak? Boleh. Naumus shaim ibadah. Walaupun ini hadis masih dalam banyak perdebatannya, tapi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu jadi ibadah. Kapan tidurnya jadi ibadah itu? Ini ada waktunya. Saat kapan waktu tidur itu menjadi ibadah? Saat ketika kita menghindari daripada puasa ngomongin orang lain. Kadang-kadang ada nggak di sini, Bu? Kalau puasa siang-siang, kerjaan udah rapi semua, terus ibu-ibu mampir ke rumah tetangga. Ada yang begitu? Ada? Lagi puasa ngomongin tetangga. Ada? Mana orangnya? Tetangganya ke mall mulu diomongin. Baru kemarin dia ke mall, sekarang udah ke mall lagi.
Jadi kalau akhirnya ternyata puasa kita lalu punya indikasi kita mampir ke rumah saudara, mampir ke rumah tetangga, jalan kemana-mana, lalu akhirnya punya potensi membicarakan orang lain, merusak puasa kita, menggugurkan ibadah-ibadah puasa kita, maka di sini lebih baik kita tidurnya untuk menjaga ibadah kita. Tapi jangan sampai tidurnya kebablasan. Ini ada, mohon maaf Bu, alhamdulillah. Nah, tapi jangan kebablasan, mohon maaf, ada saking enaknya tidur, lagi lemes-lemes, habis sahur dia tidur, sholat subuhnya ketinggalan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ini ya tadi. Jangan sampai itu yang lebih parah lagi, sholatnya ketinggalan, bukan subuh doang, beres sahur dia tidur, dari dia tidur bangun-bangun menjelang beduk maghrib. Ada yang begitu? Ada. Itu tidur apa pingsan Bang? Ya enggak? Jangan sampai akhirnya tidur kita melalaikan sholat, tidur kita melalaikan baca Quran, tidur kita melalaikan ibadah-ibadah yang lain, tidur kita melalaikan zikir kepada Allah. Lebih baik zikir daripada tidur, lebih baik menjaga sholat daripada tidur, lebih baik baca Quran daripada tidur, dan boleh tidur daripada membicarakan orang lah. Lebih baik tidur daripada ngomongin orang lah, sehingga tidurnya mengangkat derajat dia kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, luar biasa. Tepuk tangan Bu untuk Abi. Iya. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Nah, Ibu nih, wah nih kayak kenal nih. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bella dari Majelis Taklim Nurul Iman Bekasi. Ibu Bella. Ibu Bella. Iya, betul. Nama panjangnya Bella Sokawa. Bella Mustika Anggraini. Bella Mustika. Iya. Bella apa? Bella Mustika. Bella Mustika. Saya pikir Bella Negara tadi. Iya. Masya Allah. Abi mau bertanya saya, Bi. Boleh Bu. Iya, gini Bi, saya tuh kan punya anak yang dipondokin di luar kota, pondok pesantren. Iya. Ya, karena berhubung sekarang ini bulan puasa, kan ada libur tuh 1 bulan. Benar. Nih di waktu liburan di rumah ini bukan dimanfaatin untuk yang istilahnya kegiatan yang positif, arti kata membantu orang tua. Justru ya gimana ya, saya senang banget melihatnya rajin banget anak saya itu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, rajinnya itu gimana Masya ya? Allah, rajin tidur. Ya, saya pikir udah husnuzon, saya udah berbaik sangka. Iya. Tapi bagus, kita udah husnuzon. Iya, ternyata benar yang saya pikirin, tidur. Iya, rajin tidur. Habis sholat subuh, Dek Tidur. bangun, sholat Habis subuh, sholat. bangun sholat. Ternyata habis sholat subuh tidur lagi, bangun-bangun zuhur. Habis sholat zuhur Tidur lagi. Bangun-bangun asar. Iya. Habis asar tidur lagi, nggak bangun-bangun. Iya. Bangun-bangun buka puasa. Ya, maunya saya kan gini, Abi. Saya kan sebagai seorang gimana ya? Pengusaha. Jualan kelontongan gitu, betul. Iya benar. Saya bilang, Ya, saya jualan. Saya tuh punya apa visioner adanya. Oh, iya, bisa iya, melihat. Dari Betul. mana? Iya. Dari mana bisa Iya. lihat? Dari sini kelihatan kok. betul. Iya. Saya jualan kelontongan di rumah, Iya. maksudnya gorengan gitu. Ada Ya. gas, masih ada ya 3 kilo gas. Boleh. Iya. Udah nggak boleh sekarang jual gas gitu. Terus Ya nggak boleh sekarang mah. Iya. Iya. Nah itu kalau anak saya panggil gitu, Dek bantuin mama Dek, bantuin mama kan mau jualan gorengan. Iya. Jawabnya anak saya tuh, Ma kesempatannya kan kalau di rumah kan buat bobo, kalau di pondok kan jarang tidur katanya gitu. Jadi mumpung libur Dede mau bobo katanya gitu, jarang bantuin ke mama teh gitu. Iya. Nah, yang saya tanyakan nih Pak Ustadz, gimana solusinya
saya untuk menasehati anak saya di bulan puasa supaya mendapatkan Tidurnya ibadah. dikurangin lah ya. Iya, tidurnya dikurangin. Iya, supaya jangan terus terusan tidur gitu kan maksudnya kan? Betul. Demikian yang saya sampaikan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Bella, Masya Allah, ini mungkin mewakili juga dari pertanyaan ibu-ibu dimanapun berada, betul tidak? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita pengen puasa itu bukan hanya sekedar puasa, tapi berkualitas. Nah, puasa yang berkualitas itu yang mana selalu diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Maka saya katakan tadi, lebih baik baca Quran daripada tidur, lebih baik berzikir daripada tidur, lebih baik kita melakukan amal soleh yang lain daripada tidur. Tapi pun lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Sehingga kita harus jadi orang tua yang tentunya bisa ngingetin sama anak kita. Nah, apa yang anak bisa diajarkan, sudah diajarkan di pesantren, amalkan. Karena itu nanti buat anak juga, buat adik juga, buat masa depan adik juga, buat jadi contoh baik buat adik-adiknya yang lain. Bagaimana kakak mau jadi contoh buat adik-adiknya yang lain kalau kakak juga pulang pesantren tidur terus, betul tidak? Nah, jadi harus diberikan kehangatan bicara kita yang tentunya bisa membuat dia termotivasi. Oh iya, saya tuh kan kakak yang besar, harus bisa nyontoin pada adik saya yang kecil, sehingga jadi tuntunan buat mereka. Jadi harus ada sesuatu yang bisa membuat anak kita ini realistis berpikir. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Yang kedua, usahakan jangan cuma nyuruh. Kita kadang-kadang sama anak nih Bang Beduk, Ya, nyuruh anak baca Quran, tapi bapaknya nggak baca Quran. Ada yang begitu? Ada itu. Mana orangnya? Oh, orang sono. Iya, Sini mah nyuruh nggak ada. anaknya rajin sodakoh, tapi ibunya pelit banget. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, jadi kita harus menjadi contoh. Jadi kalau kitanya di rumah tidur terus, tidak pernah terdengar bacaan Quran, kita yang jadi orang tua tidak pernah sholat malam, kita yang jadi orang tua tidak pernah mencontohkan yang baik-baik untuk anak kita, mereka pun akan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Betul apa tidak? Nah, jadi kita dulu contohin, kita baca Quran. Mudah-mudahan ya Allah, dengan terdengarnya bacaan Quran saya ini membuka hati anak saya pun mau membaca Al-Quran. Jadi dicontohin sebagaimana kata Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, bahwa Nabi itu contoh yang baik. Maka kalau anak-anak kita pengen jadi anak baik, kita harus jadi contoh yang baik dalam rumah kita harus contohin. Ini kadang bagaimana anak mau baca Quran, pegang Quran sendiri, mamahnya aja megang handphone mulu. Ada yang setiap hari puasa megang handphone terus, ada? Mana orangnya? Kalau yang dipegangnya lalu ada Al-Quran dibaca, jadi baik. Betul. Tapi kalau kebanyakan main handphone terus, baik apa tidak? Tidak. Nah, ini pun jadi contoh yang akan ditiru oleh anak kita. Ada orang tua kadang-kadang Bang, Lagi pada ya, ini kadang orang tua nggak mau ngurusin anak, anaknya rewel, bukan diingetin, diajarin, malah dikasih handphone. Ada yang begitu? Ada. Oh. Mana orangnya? Iya, pantas kebiasaan tergantung pada kita. Apa yang kita lakukan di rumah kita, itu pun yang akan dilakukan oleh keluarga kita. Sehingganya baiti jannati, rumahku surgaku. Seperti apa rumah yang penuh dengan surga itu? Rumah yang pengisinya, penghuninya orang-orang yang iman kepada Allah. Maka ingetin adek, tidurnya dari setelah sholat subuh sebentar, tapi nanti jam 9 adek bangun ya, sholat duha lalu baca Quran. Harus diingatkan ya Bu ya, sering-sering ingetin. Nanti dia tidur lagi, boleh adek, tapi nanti selesai zuhur adek baca Quran lagi. Kalau bisa banyak bergaul dengan orang, dalam arti yang positif. Jadi kebaikan itu harus diciptakan sehingga anak kita terbiasa melakukan kebaikan. Oke, baik Abi, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Bella.
Abi akan melanjutkan tausiahnya dengan temanya tidurlah yang pas supaya ibadah Ramadan naik kelas. Nah, ciri-ciri ngantuk yang datangnya dari setan ini seperti apa? Kita mesti tahu nih. Ini kayaknya ngantuk dari setan nih yang wah gitu tuh ya. Kita mesti tahu nih ya seperti apa nanti ya. Emang kayak gitu ya, Bang? Hah? Kok mirip sih? Iya, bisa bedain apakah ngantuk Gimana, Bang? dari setan atau bukan. Kalau ngantuk yang biasa kan Coba kayak gimana? nah Biasa. ya kalau dari setan kan Kayak setan? wah. Kayaknya asli deh itu. Oke, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah Abi. Sudah ada penanya dari akun Instagram @dariserius. Nah, namanya Dari Serius. Ustadz, Abi numpang tanya nih. Saya kan punya usaha toko aksesoris handphone ya. Jadi selama Ramadan setiap saya lagi standby jaga toko pasti sepi, nggak ada pelanggan yang beli. Tapi giliran saya tinggal sholat, tahu-tahu ada yang beli. Manggil saya, oh beli, lagi sholat jadi gak kusuk kali Ibu ya. Mau nggak mau kan saya batalin dulu dah sholatnya, terus ngelainin pembeli. Sering juga kalau saya lagi seger matanya, nggak ada tuh pembeli. Giliran siang saya lagi ngantuk-ngantuk nggak tahan, aduh sampai ketiduran, datang dah tuh yang beli, bangunin saya. Apakah ini namanya ujian Ramadan nih Pak Ustadz? Ngantuk, lepas tidur ada yang beli. Giliran mata seger nggak ada yang beli nih. Giliran waktu sholat lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, beli, aduh gitu lagi. Jadi kan baru rakaat pertama ya udah batal aja sekali lagi. Nah bagaimana itu Bi? Masya Allah. Silakan. Bu. Bu. Masya Allah, terima kasih. Bu, nih kadang-kadang memang ya Ramadan itu kita sering dengar bahwa Ramadan setan itu dibelenggu. Benar nggak? Pernah dengar keterangan itu? Betul, memang setan itu dibelenggu. Setan yang mereka pimpinan-pimpinannya semua dibelenggu. Tapi cabang-cabang anak-anak setan itu tetap mereka itu ada untuk mengganggu setiap ibadah kita. Salah satu yang selalu mengganggu kita dalam ibadah itu namanya setannya kanzib. Siapa Bu? Siapa Bu? Siapa Bang? Kok kanji kok kenal Ibu? Kenal di mana Bu? Kanzi ya Pak. Kanzib. Nah itu nama setan yang selalu mengganggu ibadah, atau kanzab yang selalu mengganggu ibadah. Kita lagi sholat, tiba-tiba sebelum sholat lupa kunci, lagi sholat inget kunci. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Iya enggak? Lagi sholat lupa rokaat, lagi sholat Allahu Akbar, nih rokaat 2 apa 3 ya? 3 apa 2? Ada yang begitu? Ada? Nah itu yang mengganggu, namanya setan kanzib. Lalu ketika kita seperti itu, lalu bagaimana nih? Makanya tidak ada ibadah yang lulus begitu saja. Makin diuji makin gede pahalanya, makin banyak ujiannya makin besar lagi kebaikannya. Sehingga kita harus waspada. Jangan sampai apapun itu semua mengganggu daripada ibadah kita. Apapun yang dilakukan macam cara setan untuk memperdaya kita, tujuannya apa? Agar kita cuma hanya apa? Kamin sa'imin laisa lahu min siyami ila jual atos. Jangan sampai kita yang jadi orang ini ketika berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Ini yang diinginkan oleh setan. Mereka cuma pengen kita dapatnya haus. Mereka cuma pengen kita dapatnya lapar, tapi nggak dapat apa-apa. Itu harapan mereka. Sehingganya harus banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari segala apapun ya Allah yang Kau ciptakan di muka bumi ini, agar saya selamat ibadahnya. Amin ya robbal. Jadi ibadahnya jangan kosong ya Bu ya. Ya Bu ya, kalau misalkan kayak tadi di warung, lalu dia ada yang tamunya datang untuk akhirnya dia membatalkan, jangan karena ada orang yang akhir manggil kita lalu membatalkan ibadah kita. Ya Bu ya, berarti itu tandanya sholatnya enggak khusyuk.
Ya, kadang ada orang sholat Allahu Akbar, suara kenceng motor kedengeran, weng, motor siapa sih? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah ini lagi jaga warung, dia lagi sholat, biarin aja dulu. Emang itu cara setan buat ngeganggu kita ibadah. Sholat lanjutin, fokus kusuin gitu. Kalau memang orang itu perlu pasti balik lagi. Ya Pak ya. Atau kita bilang begini, anak kita jagain dulu, atau yang lain tolong jagain dulu, saya mau sholat. Kan tidak mengganggu ibadah kita, maka itu yang harus kita jaga. Yang kedua, nah ketika kita lagi menjaga warung, wajar kalaupun nggak ada orang lalu kita tantuk tidur, lalu kita terlelap, ya Pak ya. Yang terpenting terlelapnya dalam ibadah, ya Pak ya. Terlelapnya dalam ingat kepada Allah, sehingga kita tetap ada dalam iman kepada Allah. Sedangkan ciri orang yang ngantuk, yang ngantuknya enggak karena Allah, enggak karena jadi ibadah. Ini ada, mohon maaf, sampai dia buka mulutnya sampai mohon maaf nih, yang begitu ada. Ambil kesedot semua orang ya? Iya, untuk kesedot semua orang. Nah, jadi etikanya kata Nabi, irfa yadak. Etikanya kata Nabi apa? Irfa yadak, angkat tanganmu untuk menutup daripada mulutmu. Itu pun bagian dari etika. Ya Pak ya. Kalau ada orang kita nguap seenaknya, kira-kira etikanya bagus apa tidak? Tidak bagus. Maka itu pun bagian, itulah cara agama menjaga dari sekian banyak kehidupan kita semua. Jangankan pola ibadah, dari hal ngantuk pun termasuk Allah sangat menjaga. Nabi mengajarkan irfa yadak, angkat tanganmu, tutup mulutmu manakala ketika engkau keadaan dalam ngantuk. Maka kalau dibuka berarti apa? Yadkhulul syayatin nami'ah, itu akan memasukkan setan-setan ke dalam tubuh kita. Nah ini gangguan setan. Akhirnya apa? Ketika begitu qaswatul qulub, hatinya akan keras. Bu, ada orang kadang-kadang dia nggak sadar ketika dia nguap itu setan masuk membuat keras hati. Nah kalau hati keras itu sulit ibadah. Ada kayaknya orang yang kalau diajak sholat males banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada orang yang kalau diajak sholat, entar aja deh sholatnya, entar aja, bentar lagi baru azan, entar aja baru jam 1, entar aja baru jam 2, entar aja. Nah kenapa? Itu terlalu banyak setan yang ada dalam diri kita, terlalu banyak, sehingga banyak doa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak berdoa kepada Allah sehingga Allah jaga kita, ibadah kita juga jadi baik dan kita tidak sampai merugi, insya. Bu, ada nafsu kita yang kadang-kadang salah satu setan masuk itu ketika kita banyak makan. Orang banyak makan akhirnya bener apa enggak? Iya, jangankan duduk, nempel aja di pintu tidur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, betul apa betul? Iya, sehingga jaga pola makan kita, sehingganya sumutasihu. Sebenarnya puasa itu akan membuat kita jadi orang yang sehat. Tapi ini kita menjadi orang yang akhirnya lemes, menjadi orang yang akhirnya tidak semangat, menjadi orang yang akhirnya berat melakukan ibadah. Kenapa? Karena terlalu tidur yang kebablas. Nah, hindarin, jangan sampai kita diganggu terus oleh setan. Sehingga ayo mari kita punya tidur yang berkualitas, sehingga ibadah kita naik kelas. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Yes, itulah tadi ya, bagaimana kita harus mengenali ciri-ciri ngantuknya dari setan atau dari tidak setan. Ya. Bu, cara untuk melepas setan yang ada dalam diri kita itu mau tahu nggak? Caranya berwudu. Ketika kita berwudu, semua setan yang ada dalam tubuh kita itu lepas. Yang di pundak, yang di tangan, semua. Di kaki, yang padanya itu yang bikin kita males tuh, Bi. Iya. Itu kita tanpa kita sadarin itu lagi diginin sama setan kaki. Nah, iya, di usap-usap. Jangan jalan sini aja udah. Iya, gitu. Benar. Ya. Oke, sekarang siapa mau bertanya nih kepada Abi? Siapa mau bertanya? Nah, Ibu, oke. Ya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, nama saya Supriyatin dari Pondok Pesantren Darul Iman Danau Toba. Tani. Ya, Sukatani. Sukatani Cikarang. Sukatani. Iya. Maaf. Iya, Sukatani. Iya, Sukatani. Nah, ini loh Bi, saya mau cerita pengalaman horor. Iya. Wah, Dapat duit dong, Bu. Dapat duit dong. Duit. honor itu. Oh. Horor. Oh, horor. Saya pikir pengalaman honor dapat Iya. duit. Horor. Iya. Horor. Serem, Ya. serem. Ah? Pengalaman menyeramkan. Iya. Horor. Iya. Iya. Ketemu setan dong berarti. Enggak sih, belum pernah saya. Oh, belum pernah ketemu. Tapi horor Terus aja apa? ya. Horornya apa, Bu? Gimana? Horornya selama bulan Ramadan setiap 30 menit sebelum sahur saya itu kan jalani sholat sunnah dan baca Al-Quran. Tapi kemarin malam itu saya kan baca Al-Quran sendirian. Kok saya dengar ada suara gitu kayak ngikutin gitu. Misalkan ibu lagi ngikutin ibu ngaji. Ya, ngikutin saya ngaji. Ih, kok bisa? Terus saya pikir kan suami saya. Tapi setiap baca lagi kok ada suara lagi ngikutin. Tapi kok Penasaran kan saya ke kamar melihat suami saya, ternyata dia masih tidur. Terus belum bangun. Akhirnya kan saya jadi takut ya. Saya ganti dengan murotalan. Saya cari informasi kan. Hah? cari informasi. Informasi kemana? Iya, maksudnya cari-cari informasi sambil nunggu sahur lah. Iya. Ke temen. Nelfon teman. Iya. Kan lagi dipakai buat murotal HP-nya. Ya enggak, telepon suami kan ada. kan Oh, ada. pakai suami. Kan Iya. kan Iya, di iya. rumah ada anak, ada suami. HP-nya banyak. hamil. Iya, iya. Terus Saya telepon, saya cari Tanya ke informasi, temannya. maksudnya kok ada yang ngikutin gitu, kita lagi baca, kata dia gangguan jin. Masa sih ada gangguan jin, kata saya gitu. yang paling nggak bisa kan gangguan cuaca ya kan. Gangguan suami. suami. Kan suami masih tidur. Iya. Jadi, Siapa tahu itu bukan suaminya, ayo. Iya. Ibu cek nggak? Cek Kan nggak? tadi Lihat mukanya. cek. Oh, ayo. Udah dicek. Terus Dia ibu masih lihat dia pura-pura tidur lagi, enggak? Iya, dia masih tidur, belum bangun. Belum bangun. Iya. Terus ya, ini lah, saya jadi takut sendiri jadinya nih. Jajan masih nempel nih sampai sekarang nih. Terus Ya akhirnya saya, masa sih ada jin katanya gitu. Akhirnya kan jadi saya males kan, nggak mau baca Al-Quran lagi karena ketakutan gitu. kan takut ada yang ngikutin. Ya kan? Betul. Kayak pengalaman kita mau tahajud biasanya kadang-kadang kan suka lagi tahajud sendirian. Benar. Suka ada makmum yang kita nggak tahu ikutin Perasaan, perasaan gitu kan ya, Bu ya. mungkin Kayak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Nah itu suka ada gangguan seperti itu, Bu. Iya. Kan suka pernah ada cerita seperti itu kan, Bu ya. Benar. Nah ibu juga waktu ngaji ada yang ngikutin juga gitu. Iya. Nah ibu akhirnya karena takut, akhirnya ibu nggak ngaji lagi. Iya, nggak ngaji lagi. Ya nggak ngaji lagi karena ketakutan. Nah, udah gitu besoknya lagi saya kan itu apa Ngaji nggak lagi. ngaji, nggak rajin ngaji lagi, Nggak rajin ngaji nggak baca lagi. Al-Quran Nggak baca maksudnya. Al-Quran. Jadi kesiangan bangun sahurnya karena ketakutan kan jadi Oke, kita tangkap cerita ibu ya. Iya. Gara-gara ibu ketakutan baca Al-Quran, akhirnya ibu nyiapin sahur jadi kesiangan. iya. Itu gara-gara ketakutan, Iya. cerita horor. Nah, yang jadi pertanyaan, Pertanyaan saya Pak Abi, Iya. gimana caranya biar saya nggak diganggu oleh jin? Oke. Ya. oh, itu nanyanya. Itu aja ya. Iya ya. Iya. Panjang banget ya Iya, ceritanya. iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Udah. Pada saat ibu tahu itu jin, ibu ngapain waktu itu? Saya nggak tahu, nggak bilang itu jin. Kan temannya ngasih tahu, Iya, Itu perasaannya. aja. Iya, cuma saya masa sih ada jin namanya bulan puasa. Iya. Astagfirullahaladzim. Katanya kan dibelenggu katanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Diikat. Ibu ngerasa berat nggak? Enggak. Ya. Enggak. Hidup ibu ngerasa berat nggak? Oh, berat apanya? Ibu hidupnya ngerasa berat nggak? Alhamdulillah enggak. Ah, berarti nggak ada jin, berarti karena ibu selalu bersyukur, aman Bu ya, insya Allah. Ya udah, nanti akan dijawab oleh Abi ya Bu. Ya. Ibu
mau dijawab sekarang Bu ya? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ibu kita, masya Allah. Gara-gara jin mereka ngaji lagi. Boleh saya kasih pantun boleh? Iya. Jalan-jalan ke tanah baru, pulangnya membeli semangka. Mudah-mudahan ibu yang kerudung biru hidupnya bahagia. Amin ya robbal. Bu, masya Allah. Semua orang pasti namanya hidup itu bakal diuji yang namanya makhluk halus, betul tidak? Itu pasti ada, karena hubungan kita sama makhluk halus itu satu bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya Bu ya. Nah, adapun ketika kita sedang ibadah lalu kita merasakan ada gangguan, ini adalah zin kanzib yang mengganggu. Kanzab kanzib sama. Itu kanzab kanzib ini adalah jin yang memang mengganggu ibadah kita. Kebetulan frekuensi ibu lagi pas dengan frekuensi jin kanzab atau jin kanzib ini, sehingga akhirnya terdengar. Jin itu bisa baca Quran, bisa, karena ada jin muslim yang memang mereka bisa mengikuti bacaan kita gitu. Sehingga kalau ada begitu, apa yang harus kita lakukan? Bukan akhirnya diganti pakai murotal. Ibu, ya Bu ya. Nanti kan yang dapat pahalanya kasetnya, ibunya kan ya. Bukan diganti pakai murotal ya Bu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah untuk bagaimana caranya kita terjaga dari gangguan jin, gangguan setan itu. Perbanyak baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu lahu ma fis samawati man dalladzi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi wasya kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Kita perbanyak baca ayat kursi, kita perbanyak baca surah Al-Ikhlas, kita perbanyak baca surah Al-Falaq, kita perbanyak baca surah An-Nas. Dan ini adalah cara-cara untuk menjauhkan gangguan setan yang ada dalam diri kita. Jangan diganti pakai apalagi yang muternya handphone ya, tapi kita yang baca, terus baca, sehingga ketika itu baca kita dawamkan, kita amalkan, rumah kita terjaga dari gangguan setan. Kan yang akhirnya rugi. Iya. Beliau akhirnya besoknya nggak mau lagi baca Quran. Nah, jadi yang kalah kita apa? Jin. Kita yang kalah, jinnya merasa menang. Ya, jinnya merasa sukses. Jangan merasa membuat mereka jadi orang menang. Jangan buat mereka menjadi orang sukses. Jangan kita kalah sama mereka, karena makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah kita sebagai manusia. Maka iman kita harus tebal, iman kita harus kuat. Jangan sampai gara-gara bisikan, gangguan atau tipu daya setan akhirnya merusak ibadah kita. Sehingga kata Nabi apa? Ahaba sayun jadi wa in qala ahaba sayun wa in qala. Nabi itu sangat menyukai pada sesuatu yang dia lakuin walaupun sederhana gitu. Walaupun sederhana, ibu walaupun dawamnya sedikit-sedikit tapi dilakuin terus, itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Alhamdulillah. Jadi lakuin itu, continue, istiqomah. Ketika kita istiqomah, tujuannya untuk mempertebal dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya dari tipu daya setan. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan buat Ibu Suci. Sumiat. Oh, Supriyat. Udah nggak suci lagi berarti namanya. Maksudnya namanya bukan Ibu Supriyatin. Oke, teman-teman buat Ibu Supriyatin. Oke. Selanjutnya setelah Ibu Supri, Ibu Supra. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Nuryati Pak Abi, dari Majelis Taklim Al Anur Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Mau curhat nih Abi. Boleh Bu. Gini Bis, aku punya anak gadis umur 26 tahun. Gadis 20 tahun. Gadis 26. Pas gak Bu? Iya. Soleha Bu ya. Soleha. Amin, soleha Pak Abi. Gini Bi, dia kerja sebagai sekretaris di kantornya. Kalau pulang tuh malam terus Bi. Jam berapa Bu? Ya pokoknya di luar ini Jam masih kerja di bawah sekitar jam 10 kan udah malam Bi. Udah gitu ya Bi, udah pulangnya malam. Sampai di rumah pun masih dihubungi sama bosnya. Aduh. Untuk ngerapiin kerjaannya itu, gitu Bi. Terus apa namanya, walaupun udah malam tetap dia buka laptopnya sampai malam begadang Bi. Itu udah di luar jam kerja loh Bi. Terus udah gitu nggak dapat uang lembur lagi Bi. Terus maunya saya nih Bi, sebagai orang tua, sebagai ibunya ya, kurangilah bawa kerjaan ke rumah agar dia bisa fokus untuk ibadah di rumah. Soalnya gini ya Bi, aku pernah ngajak dia tadarus, habis sahur tuh kita tadarus deh yuk gitu. Tadarus, jawabannya apa? Ngantuk, lemes, ngantuk. Terus aku bilang wajar lah karena dia seharian kerja. Oh iya, Dari begadang, Di iya. rumah masih kerja Iya. lagi. Di kantor buka laptop, di rumah buka laptop. Kapan buka Al-Qur'annya? Nah, iya saya ajak tuh tadarusan sembari nungguin sholat subuh. Dia bilangnya capek. Ya wajar lah karena dia sampai malam ya Bia buka laptop ngerjain kerjaan itu. Yang saya takutnya gini Bi, itu godaan dari setan. Ibu sama takutnya tuh sama ibu takut juga. Itu godaan dari setan agar dia jauh dari Allah di bulan suci ini gitu Abi. Saya minta pencerahannya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di segmen sebelumnya Ibu Nur bertanya ke Abi, gimana Bi ini caranya supaya anak saya tuh mau beribadah, karena selama ini saya ajak untuk beribadah tuh agak kurang semangatnya, agak nggak ada motivasinya untuk beribadah gitu Bi ya. Apa karena terlalu capek dengan pekerjaannya Bi, atau jangan-jangan ini godaan setan nih? Nah seperti apa Abi menjawab? Silakan Abi. Bu. Masya Allah, pahala ibu banyak banget hari ini. Amin. Nah, ada satu keterangan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la tulhikunna amwalukum wa auladukum an dzikrillah famayaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa orang yang merugi di hadapan Allah? Mereka yang terlalu sibuk dengan dunia. La tulhikuna amwalukum wa auladukum. Jangan sampai anakmu, duniamu lalu melupakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada pekerjaan apapun itu lalu potensinya melupakan kepada Allah, berarti itu tanda-tanda orang yang merugi. Oleh karenanya kita harus betul-betul bagaimana bisa caranya mengolah semuanya. Apalagi ini bulan Ramadan yang datangnya setahun cuma sekali. Amat sangat sayang kalau bulan Ramadan yang penuh dengan limpahan rahmat, limpahan ampunan, dilipat gandakan pahala yang begitu luar biasa, dia lewat begitu saja tanpa kita betul-betul maksimal untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Sehingganya apa yang harus kita lakukan? Paksakan, berupaya, jangan sampai kita terpedaya. Paksakan, berupaya, jangan sampai terpedaya. Kenapa? Karena nyata bahwa innas syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Dia akan terus berbagai macam cara untuk membuat kita lalai sholat, untuk membuat kita lalai ibadah, untuk membuat kita meninggalkan semua hal-hal yang tentunya membawa kebaikan di bulan Ramadan. Memang mereka berjuang maksimal agar kita tidak punya puasa yang berkualitas.
berkualitas. Sehingga jaga tipu daya itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya Ramadan pergi, Ramadan berlalu tanpa menambah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Rugi banget. Maka ingetin anak kita, jangan sampai, nak, tahun depan belum tentu anakku sayang bisa berjumpa lagi Ramadan, belum tentu kita dikasih sehat. Mumpung ada kesempatan, ada kesehatan, ada waktu luang, manfaatkan. Jangan sampai hawa nafsu itu menggiring kita menjadi orang yang lalai dalam ibadah. Pantas Nabi katakan, apa kata Nabi? Bahwasanya jihadul akbar, jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Kadang lagi puasa bawaannya males ngapa-ngapain, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kadang lagi puasa bawaannya pengen tidur mulu, ada yang begitu? Ada? Ada. Kadang lagi puasa ada aja yang bikin ngeselin mulu, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada. Jadi itu semua apa sebenarnya? Potensi-potensi yang memang diluncurkan, dilakukan, dibuat, ditipu daya oleh setan agar semua yang kita lakukan itu enggak karena Allah. Yang kita lakukan itu terasa jadi beban. Yang kita lakukan itu enggak ada waktu. Habis waktunya buat kerja, habis waktunya buat tugas, habis waktunya buat dunia. Tapi kita lupa kita ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, yang harusnya Ramadan ini menjadi bulan perbaikan diri kita. Amin ya robbal. Siap lebih baik? Siap? Siap nguatin diri? Siap? Siap nguatin niat? Siap? Siap ngingetin saudara kita? Siap? Siap ngingetin anak-anak kita? Siap? Maka kuncinya ada pada niat. Innamal a'malu bin niat, itu kuncinya. Jaga niat kita mulai dari kita sahur sampai kita akan berbuka. Jaga niat itu, jangan berubah. Ketika ada hal-hal yang akan berpotensi merusak daripada ibadah kita, istighfar, istighfar, istighfar. Agar apa? Agar Allah jaga semua ibadah kita. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal hot, ya Rabbi zidni ilma, zidni ilma nafi'a, wa wafikni amalan solihan, amalan makbulan. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita jaga? Yuk, mumpung Ramadan jadi tamu yang istimewa. Dan harapan agar adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, bertakwa dalam pandangan Allah. Kita menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, orang yang beruntung siapa mereka? Yang khusyuk dalam salatnya. Wa anil lagwi mu'ridun. Nah ini, jangan sampai orang beruntung itu ketika berpuasa dia tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Bu, orang yang berpuasa pengen beruntung, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Jangan sia-sia. Maka waktu yang Allah berikan, mudah-mudahan banyak manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ibu, tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Yes. Baik, Abi, sebelum kita akhiri tausiah, boleh Abi seperti biasa memimpin doa untuk kita semua, Abi, agar apa yang Abi sampaikan bisa kita jalankan, agar apa yang menjadi cita-cita dan hajat kita Allah bisa kabulkan. Silakan Abi. Terima kasih Bang Bedu, Masya Allah, para pemirsa dimanapun berada.
TV, Jalan Dakwah, dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, mari sama-sama kita luruskan kembali niat kita sehingga Ramadan berlalu dengan penuh ampunan dari Allah. Amin. Ramadan berlalu dengan kita memiliki kebiasaan baik. Amin. Dan Ramadan berlalu kita menjadi orang yang tambah takwa kepada Allah. Istighfar di hati kita 7 kali sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah sehingga rangkaian ibadah kita hari ini semoga dijaga dari segala gangguan setan agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon hanya kepadamu ya Allah. Kami hanya berserah kepadamu ya Allah dari segala apapun gangguan ya Rabb yang akan merusak daripada ibadah kami semua ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan ketakwaan kami ya Allah, kuatkan niat kami ya Allah. Kami pengen ya Rabb ibadah yang kami lakukan ini ya Allah semata-mata hanya mengharapkan daripada ridho-Mu ya Allah. Jaga kami dari segala tipu daya setan ya Allah. Jaga kami dari segala hal-hal yang membatalkan puasa kami ya Allah. Jaga emosi kami, jaga hawa nafsu kami, jaga amarah kami, tenangkan hati kami ya Allah, karena kami ingin merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Hadirkan nikmat ibadah kepada kami ya Allah. Faqdiya hajatuna. Sebut doa kita semua, minta sama Allah biar sehat, panjang umur, dijaga dari segala tipu daya setan. Sekarang doakan orang yang ada sebelah kiri kita biar sehat, panjang umur, berkah. Doakan orang yang sebelah kanan kita biar sehat, panjang umur, berkah. Ikutin saya ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan ya Allah. Kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan bersalaman dan berpelukan.